Sekilas bilah tombak ini terlihat cukup utuh ya, padahal ini sudah berusia sangat sepuh ya, yaitu dari era Mataram Islam awal atau Mataram Senopaten. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya masih akan melanjutkan ya tentang bilah keris atau tosan aji lainnya ya, terutama yang baru dan yang lama ya. Kalau yang kapan hari tentang tosan aji yang sekilas terlihat korosi kayak lama tapi sebenarnya baru ya prosesnya. Nah, sekarang kita akan membahas bilah ya, ini terverifikasi sepuh tapi bilahnya relatif utuh ya, jadi tidak kelihatan kroposnya kayak gitu ya. Nah, sekilas seperti ini ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Jadi sebenarnya kita bikin video ini biar teman-teman lebih berpikir pakai logika, terus belajarnya pun belajar yang benar ya, jadi bukan sekedar doktrin ya. Makanya saya selalu menyarankan sambil megang langsung kalau belajar, lihat bilahnya ya, jadi cari sendiri ya. Kayak bilah-bilah lama sebenarnya ada banyak ya, jadi ada, kalaupun teman-teman mau cari yang korosi yang lama, ada yang di dalam air atau di sungai, itu pun macam-macam ya, di sungai itu ya, yang di air itu ya, yang di lumpur, berpasir, tanah gitu ya. Termasuk yang darat pun macam-macam ya, tergantung kadar keasaman tanah, itu tingkat korosinya pun ada sedikit perbedaan ya. Terus yang rawatan ya, atau sempat lama tidak terawat, jadi di rumah sampai mungkin ratusan tahun di peti atau gimana, terus sampai berkarat, itu nanti juga korosinya beda. Kalau ini rawatan ya, yang ini ya, makanya tidak terlihat kayak kropos-kropos banget, tapi ini sebenarnya sepuh banget ya, ini ya cukup kuno ya. Jadi ini memang kalau teman-teman yang di bidang perkerisan mungkin langsung tahu ya, lihat materinya aja langsung kelihatan ya, dan garapnya ya yang agak ramping gitu ya. Jadi ini era Mataram Senopaten atau era Mataram Islam awal ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sekilas kayak utuh ya, jadi kroposnya pun kayak nggak kelihatan ya. Tapi nanti kalau kita lihat detailnya nanti itu akan terlihat kalau ini memang materinya khas ya. Jadi era Mataram Senopaten ya. Jadi yang utuh pun itu belum tentu baru ya, bisa jadi itu terawat, makanya terlihat sekilas kayak kok baru, kok gak ada korosi sama sekali. Jadi banyak pusaka-pusaka yang sekilas utuh ya, kayak baru ya, apalagi yang masih era nom-noman atau era HBPB itu. Kalau di keraton-keraton atau di beberapa orang ya yang masih isikan serah di HBPB itu pusakanya bagus-bagus ya. Jadi ya belum pernah lihat mungkin ngiranya itu kayak kamar dikat, padahal itu memang sudah cukup sepuh 100 tahun lebih ya, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa saya menyarankan, jadi teman-teman memang harus lihat sendiri ya. Kalau untuk yang tentang bilah baru di proses korosi itu cuma beberapa sebenarnya ya, itu mudah dihafalkan, karena untuk bikin kropos bahannya itu paling enggak ada 3 yang paling sering digunakan ya. Yang pertama yang bentuk pasta, yang ada campuran garam sama serbuk belerang itu ya. Kalau itu hampir sama ya itu ya, cuma tinggal lama atau tidaknya waktu ngerendam di pasta itu. Yang kedua adalah pakai cairan bahan kimia. Cairan bahan kimia cuma ada 2 ya, saya nggak akan sebutkan ya. Cuman itu cara untuk bikin korosi, ada yang diguyur pertama, yang kedua direndam. Yang direndam didiamkan, ada yang direndam dicelup, diangkat, dicelup, diangkat gitu ya. Jadi seperti itu nanti itu korosinya khas. Jadi kalau yang korosi prosesan itu sebenarnya nggak banyak ya, cuman ada sekitar 3 atau 4 macam bentuknya. Tapi kalau yang korosi alami atau yang bilah-bilah alami itu ada banyak, makanya teman-teman harus sering-sering ke temennya, kenalannya yang punya koleksi banyak, terutama bilah-bilah sepuh yang sudah terverifikasi. Cara belajarnya seperti itu. Jadi harus lihat langsung, tidak bisa kalau dari video, foto memang itu agak-agak masih sangat kurang ya sebenarnya ya. Apalagi kalau videonya kayak video saya resolusinya kurang tinggi, itu juga nggak terlalu efektif sebenarnya, cuman sebagai gambaran aja lah paling enggak ya. Jadi yang penting teman-teman itu tahu cara belajarnya ya. Yang paling mudah memang harus megang langsung dari dekat seperti ini ya. Nah, tapi ini tetap akan kita lihat detailnya dari dekat, jadi bilah dari era Mataram Senopaten itu seperti apa. Nah, ini mari kita simak sama-sama.
Sekilas tombak ini terlihat cukup utuh ya, jadi tidak nampak korosi yang sangat berlebih ya, apalagi yang keropos sana sini ya. Nah, ini adalah permukaannya dari dekat ya, ini yang belum diminyakin, nanti saya tunjukkan yang kalau sudah diminyakin juga permukaannya ya. Jadi korosinya seperti ini ya, ini rawatan ya, itu selorok bajanya pun terlihat cukup bagus ya itu ya, yang bagian tepi itu ya. Dan materi bahan pamor maupun besinya ini memang khas ya dari era Mataram Senopaten ya. Jadi ini memang sudah terverifikasi, sudah berusia cukup sepuh ya, juga terlihat kalau lihat bentuknya juga itu ya. Nah, jadi sekali lagi barang yang utuh itu belum tentu baru ya. Ini rawatan, jadi ini memang rawatan ya. Jadi kayak korosi permukaannya sangat halus ya, jadi sangat bagus ya ini ya. Jadi tidak sampai terlihat dalam gitu ya korosinya ya. Nah, itu selorok baja yang di ujung itu juga terlihat bagus ya bajanya ya. Itu karena memang mungkin dari pencucian berulang-ulang ya. Nah, kalau yang ini bila yang sudah diminyakin ya, ini malah terlihat lebih baru kayaknya ya, kalau seperti ini ya. Cuman ini memang sudah sangat sepuh ya, jadi era Mataram Senopaten atau era Mataram awal ya, jadi 1600-an lah. Dan untuk belajar memang bila-bila lama dengan bila-bila baru, yang paling cepat, paling efektif memang harus pegang langsung ya, harus sering-sering ke pameran, ke bursa atau ke komunitas-komunitas ya. Sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Rasakno kang tuaju, ojo kongsi kabes turun. Rasakan dengan benar-benar, jangan sampai lalai.